Ali bin Abi Thalib bukanlah anak biasa. Ia tumbuh di rumah pamannya, Abu Thalib, yang juga merupakan pelindung Rasulullah SAW. Sejak kecil, Ali sudah menunjukkan kecerdasan, keteguhan, dan keberanian yang tidak biasa. Ketika terjadi krisis pangan di Mekah, Rasulullah, yang belum menjadi nabi saat itu, mengambil Ali kecil untuk diasuh di rumahnya. Bukan hanya untuk meringankan beban pamannya, tapi juga karena beliau melihat potensi luar biasa dalam diri anak ini. Ali hidup bersama Rasulullah dan Khadijah, menyaksikan langsung kejujuran, kasih sayang, dan keteguhan akhlak mereka. Ia belajar bukan dari buku, tapi dari keteladanan hidup. Saat wahyu pertama turun dan Muhammad pertama diangkat menjadi nabi, Ali baru berusia 10 tahun. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara diam-diam di rumah, Ali adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang menyatakan, "Ali, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Usianya masih sangat muda, tapi hatinya sudah sekuat batu karang. Ia tak ragu, tak bertanya-tanya. Ia percaya, karena ia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana akhlak dan kebenaran terpancar dari Rasulullah SAW. Sejak itu, Ali menjadi bagian dari lingkaran kecil orang-orang pertama yang memeluk Islam, Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, dan seorang remaja bernama Ali. Dan dari titik itu, keberanian Ali mulai ditulis oleh sejarah, bukan dengan pena, tetapi dengan pedang dan pengorbanan. Malam itu kota Mekah begitu sunyi, tapi para pemuka Quraisy tak bisa tidur. Mereka telah merencanakan sesuatu yang keji, membunuh Rasulullah SAW secara serentak. Setiap suku mengirim satu pemuda terbaiknya. Malam itu, kota Mekah begitu sunyi, tapi para pemuka Quraisy tak bisa tidur. Mereka telah merencanakan sesuatu yang keji, membunuh Rasulullah secara serentak. Setiap suku mengirim satu pemuda terbaiknya. Mereka akan mengepung rumah Nabi di malam hari, lalu menyerang secara bersamaan, agar darah Muhammad terhapus dari tanggung jawab satu suku saja. Tapi Allah Maha menjaga. Rasulullah telah diberitahu tentang rencana itu melalui wahyu. Beliau bersiap hijrah ke Madinah malam itu juga. Namun, ada satu rintangan para pembunuh itu mengira beliau masih di dalam rumah. Polisi yang menjaga. Rasulullah telah diberitahu tentang rencana itu melalui wahyu. Beliau bersiap hijrah ke Madinah malam itu juga. Lalu, Rasulullah menoleh kepada Ali bin Abi Thalib, yang saat itu baru berusia sekitar 20 tahun. "Wahai Ali, tidur di atas tempat tidurku malam ini. Pestimbot jauh diktit sing yamin ini." Ali tidak bertanya kenapa. Ia tidak minta penjelasan, ia tahu betul bahayanya. Tapi ia juga tahu jika Nabi meminta, maka itu pasti karena Allah menghendakinya. "Jika engkau akan selamat, wahai Rasulullah, maka aku tidak peduli dengan advances." Dan malam itu, Ali tidur di ranjang kematian. Para pembunuh bersenjata mengepung rumah, tak sadar bahwa tubuh yang mereka incar telah pergi, dan pemuda pemberani yang berbaring di dalam bukanlah Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Saat pagi menjelang, mereka menyerbu masuk dan membuka selimut. Ternyata, bukan Muhammad. Mereka terperanjat. Ali dan berpesona kematari. Tidak lerdi. Ia telah siap mati, demi memberi waktu agar Rasulullah bisa menyelamatkan Islam dan tiba di Madinah. Itulah keberanian Ali. Ia tidak sia-sia bertempur. Ia bahkan rela tidur di bawah bayang-bayang maut, demi baik benaran. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Islam mulai tumbuh kuat. Kaum muslimin kini memiliki tempat tinggal, tempat ibadah, dan kekuatan. Tapi ancaman dari Quraisy tak pernah reda. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Islam mulai tumbuh kuat. Kaum muslimin kini memiliki tempat tinggal, tempat ibadah, dan kekuatan. Tapi ancaman dari Quraisy tak pernah reda.
Tahun kedua Hijriah, pecahlah Perang Badar, pertempuran pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. Pasukan Islam hanya berjumlah 313 orang, sedangkan musuh lebih dari 1.000. Tapi keyakinan mereka kepada Allah lebih besar dari jumlah. Tahun kedua Hijriah, pecahlah Perang Badar, pertempuran pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. Pasukan Islam hanya berjumlah 313 orang, sedangkan musuh lebih dari 1.000. Tapi keyakinan mereka kepada Allah lebih besar dari jumlah. Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih muda, berdiri di garis depan. Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda, berdiri di garis depan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu inilah saatnya mempertaruhkan segalanya. Dalam duel 1 lawan 1, Ali menghadapi Al-Walid bin Utbah, seorang pendekar Quraisy yang sangat ditakuti. Dengan gerakan cepat dan presisi, Ali menebas musuhnya dalam satu tebasan. Ia tidak hanya menang, ia menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah jika diperjuangkan dengan iman. Di tengah pertempuran Badar, Ali bertempur tanpa ragu. Ia mengalahkan banyak lawan, termasuk beberapa dari tokoh-tokoh besar Quraisy. Rasulullah bahkan bersabda setelah kemenangan, "Tidak ada pedang selain Zulfikar, dari para pejuang Ali." Zulfikar adalah nama pedang Ali, yang kelak menjadi simbol keadilan dan kekuatan Islam. Tapi Ali tidak pernah sombong. Ia tidak berperang untuk kemuliaan diri, tapi untuk membela agama yang dibawakan oleh orang yang paling ia cintai, Rasulullah SAW. Ali menjadi bukti bahwa keberanian sejati bukan hanya soal kekuatan otot, tapi tentang keyakinan, loyalitas, dan keberanian menegakkan yang benar, walau berisiko nyawa. Setelah Perang Badar, keberanian Ali bin Abi Thalib terus bersinar di setiap medan perjuangan. Di Perang Uhud, ketika banyak pasukan Muslim kocar-kacir dan Rasulullah SAW terluka, Ali tetap berdiri kokoh, melindungi Nabi dengan tubuh dan pedangnya. Setelah Perang Badar, keberanian Ali bin Abi Thalib terus bersinar di setiap medan perjuangan. Di Perang Uhud, ketika banyak pasukan Muslim kocar-kacir dan Rasulullah terluka, Ali tetap berdiri kokoh, melindungi Nabi dengan tubuh dan pedangnya. Ia bertempur seperti singa, tidak mundur selangkah pun, meski nyawa di ujung tanduk. Dalam Perang Khandaq, saat tokoh Quraisy terhebat, Amr bin Ud menantang duel di tengah parit yang belum selesai digali, hanya satu orang yang berani maju. Ali. Meski usianya masih muda, Ali berdiri menghadapi Amr, yang dikenal sebagai prajurit paling ditakuti. Orang-orang sempat ragu, tapi Rasul berkata, Amr, seluruh iman sedang maju menghadapi seluruh kekufuran. Duel pun terjadi, tak lama debu berterbangan. Saat debu mereda, Ali berdiri dan Amr bin Abwud tergeletak tak bernyawa. Itulah Ali, tidak hanya berani melawan musuh, tapi juga berani berdiri ketika orang diam. Keberanian Ali bukan hanya soal pedang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia menjadi sumber ilmu dan kebijaksanaan di tengah umat. Dan kelak, ia menjadi khalifah keempat pemimpin kaum muslimin di masa penuh fitnah. Di tengah konflik dan kekacauan, Ali tetap memegang prinsip kebenaran lebih utama daripada kekuasaan. Ia akhirnya syahid, dibunuh saat sedang salat subuh di Masjid Kufah. Tapi kematiannya adalah awal dari warisan panjang keberanian, ilmu, dan keadilan yang ditinggalkannya untuk umat Islam. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita bahwa keberanian tidak menunggu usia. Bahkan remaja bisa mengguncang sejarah jika hatinya teguh. Membela kebenaran tidak selalu populer, tapi selalu benar. Cinta kepada Allah dan Rasul harus dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Dialah Ali, sang pemuda pemberani, suami Fatimah, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ia tidak hanya dicintai oleh Nabi, tapi juga oleh langit, karena keberanian dan imannya tak pernah goyah.